Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Sahabatku sekalian, sahabat Instagram yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah di hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan berada di pertengahan persis di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Istimewanya Ramadan kali ini, biasanya segala musim kita telah melalui bersama Ramadan. Terkadang Ramadan masuk di musim hujan, terkadang Ramadan masuk di musim panas, terkadang Ramadan masuk di musim gempa, terkadang Ramadan juga masuk di musim banjir. Tapi seumur-umur mungkin kita baru hari ini mengalami Ramadan di tengah-tengah musim wabah virus COVID-19. Ini tentu menjadi hal yang spesial Ramadan kita, karena ini tentu tercatat dalam sejarah perjalanan hidup kaum muslimin di abad ini. Tapi yang ingin saya soroti bukan lagi persoalan tentang bagaimana kita bersikap, karena itu sudah sering saya sampaikan. Bagaimana kita bersikap menyikapi Ramadan di tengah wabah. Tapi yang paling pokok adalah bahwa Ramadan ini kan bulan Quran. Ramadan ini adalah syahrul Quran. Seharusnya di Ramadan ini kedekatan kita, interaksi kita itu 10 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Karena ayat tentang diwajibkannya shiyam di bulan suci Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu saja yang menjadi modal dasar kita menjalankan ibadah shiyam, modal dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab imanlah yang membuat orang lemah menjadi kuat. Imanlah yang membuat orang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Karena iman itulah seseorang yang kurus, kecil, krempeng, tak berdaya, dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang bahkan jika kewajiban itu dilakukan oleh orang-orang yang kuat sekalipun, andai dia tidak punya iman, maka kewajiban itu sangat sulit dilaksanakan oleh mereka. Kita bisa lihat orang yang badannya besar, orang yang setiap hari fitness, six-pack, sehatnya luar biasa, tapi dia non-muslim. Begitu masuk Islam, dia menjalankan ibadah puasa, dasarnya bukan iman, maka dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia baru menjalankan ibadah berupa puasa yang amat berat baginya mungkin. Oleh karena itu, ada di ayat ini modal dasarnya adalah iman. Ini ayat pertama tentang kapan diwajibkan shiyam di bulan suci Ramadan. Dan syariat puasa di bulan Ramadan menjadi ringan ketika syariat puasa ini sudah dijalankan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Artinya dari sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Nuh, syariat puasa ini istimewa, dia terus dijalankan di sepanjang sejarah manusia. Berbeda dengan syariat yang lain. Ini ayat pertama. Nanti di penghujung ayat yang berbicara tentang shiyam, ini menarik dan ini menjadi tema pembahasan kita kali ini. Ayat tentang puasa itu dihitung di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ke ayat 187. Allah membuka tentang syariat dengan kewajiban syariat, ditutup bahwa syariat ini tidak bisa dijalankan tanpa peran dan fungsi keluarga di dalamnya. Makanya di ayat 187, para sahabat sekalian, kita akan bisa temukan bagaimana Allah bicara tentang keluarga muslim
di tengah ibadah Ramadan. Ini menarik sekali. Di ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya yang cukup panjang terkait dengan bagaimana berinteraksi di dalam rumah tangga seorang muslim di bulan Ramadan. Ayat sering dibacakan surah At-Tahrim ayat 6 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa neraka jahanam. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa tujuan lahirnya rumah tangga, tujuan adanya rumah tangga muslim, tujuan pendidikan di dalam agama Islam adalah agar istri, anak-anak kita, zurriyah kita, semuanya terjauhi dari siksa api neraka jahanam. Nah, sekarang pertanyaannya, ada sebagian orang yang merasa kelelahan, capek, dianggap saya sudah melakukan banyak hal tapi tidak ada perubahan sama sekali dalam rumah tangga saya. Rumah tangga saya bahkan berada dalam ambang kehancuran. Rumah tangga saya bahkan pertahanannya sudah setipis kulit bawang. Ini yang ngeri. Rumah tangga saya sudah lagi tidak bisa terselamatkan. Rumah tangga saya ada tapi serasa hampa dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit di antara muslimin hari ini yang merasa ternyata ngurus anak itu capek, ngurus keluarga itu lelah. Kalau itu ungkapannya, berarti memang Anda ketika hendak berumah tangga, Anda tidak tahu sama sekali tentang rumah tangga muslim itu seperti apa idealnya. Jadi banyak rumah tangga yang jadi-jadian. Asal dia jadi bapak, asal dia jadi suami, asal dia jadi istri, asal dia jadi anak, selesai. Padahal tujuan besar dalam rumah tangga muslim bukan sekedar itu. Kalau Anda katakan capek, sejak kapan ngurus rumah tangga itu tidak capek? Anda baru tahu. Saudara semua berarti baru tahu. Ngurus rumah tangga memang capek. Sejak kapan itu? Sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam ngurus rumah tangga memang tidak ringan. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran memuat panduan-panduan bagaimana agar Anda mengurus itu semua tidak dengan hati yang lelah, tetapi hati yang menyenangkan. Inilah Quran memberikan solusi, walladzina yaquluna Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Ini ada tips bagaimana kita menjadikan rumah tangga itu betul-betul menjadi rumah tangga muslim yang pandangannya ketika memandang zurriyah, memandang keturunan, memandang istri, mereka menjadi qurrata a'yun. Pandangan yang menyejukkan hati. Uyun. Kenapa kok Quran bicaranya bukan pandangan hati saja langsung, tapi Quran justru menyebutnya uyun, mata. Karena biasanya mata itu sering mengungkapkan satu misteri yang tidak bisa diungkapkan oleh apapun. Kalau hati tidak ada yang bisa melihat, hati urusan sendiri. Tapi kalau mata itu bisa dilihat, mana mata yang lelah, mana mata yang penuh masalah, mana mata pendusta, itu bisa dilihat. Oleh karena itulah, kali ini kita akan bicara tentang di tengah wabah seperti ini, maka tentu ini seolah-olah menjadi angin segar bagi kita yang hendak memperbaiki keadaan rumah tangga kita yang mungkin 11 bulan yang lalu serasa seperti tercerai. Maka ini kesempatan kita. Pertama, stay at home. Kita sudah lebih banyak di rumah. Ini modal pertama. Sebab orang kayak apapun gitu ya, judulnya mau memperbaiki keadaan dan sebagainya, tapi Anda tidak mau kembali ke rumah, ya rumah nggak akan selesai. Nah, ini cara Allah untuk mengembalikan para bapak untuk lebih banyak di rumah. Ini pertama kesempatan adanya wabah ini. Saya pikir begitu banyak yang dikandangi, ini Ramadan tenang gitu ya. Ternyata enggak juga. Namanya Ramadan itu bulan ujian, bulan tarbiyah. Mau di rumah saja, nggak di rumah saja tetap ujiannya besar gitu. Ya walaupun di rumah saja tentu lebih kecil ujiannya dibandingkan di luar rumah. Dulu artis, kaum entertain, kalau sudah Ramadan begini, Masya Allah, mereka semua keluar berseliweran, bikin film ini dan sebagainya. Kita membuat suasana Ramadan kita menjadi kacau. Tapi sekarang artis-artis pun juga di rumah. Saya pikir di rumah selesai gitu. Mereka pada insaf, banyak zikir, banyak sujud. Nggak taunya enggak, bikin konser di rumah. Bikin konser di rumah. Kalau ustadz mah mending bikin tayangan ceramah, tausiah di rumah.
bikin konten-konten yang positif buat umat. Dalam arti dia bikin konser, habis konser meninggal lagi. Ya Allah ya Karim, la haula wala quwwata illa billah. Asik semua goyang di rumah. Akhirnya apa? Yang tadinya kita mau khusyuk, begitu buka handphone, wah ada lagi konser. Kirain konser berhenti, ternyata enggak ada matinya. Ini memang era di mana kita memang selalu diuji. Jadi jangan berpikir kalau Ramadan di rumah saja tidak ada ujian juga banyak. Tapi namanya ujian itu kan tujuannya dua ya. Tujuannya dua. Satu, untuk melihat apakah orang ini yang maksud oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini orang-orang beriman yang dimaksud. Yang kedua, untuk menunjukkan kualitas. Ini tujuan ujian itu. Ya, jadi jangan mengeluh dengan ujian yang Allah berikan. Jadi kalau ada ujian itu adalah sebuah kepastian yang tidak akan bisa terlewati dalam episode kehidupan orang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu dibiarkan saja mengatakan bahwa kamu itu beriman sedang kamu tidak diuji? Ujian itu dua tadi tujuannya. Apakah orang ini benar orang beriman? Itu satu. Ya. Sesudah itu baru Allah uji. Setelah diuji, baru hasil ujiannya itu, hasil ujiannya itu, nah itulah yang kita memohon kepada Allah agar kita lulus dari ujian itu. Banyak orang yang meminta agar Allah tidak menguji dia, nggak mungkin. Kalau dia mengatakan beriman pasti diuji. Nah begitu diuji, dia lulus atau tidak. Jangan sampai nanti diuji anak misalnya, dia diuji anak nih, tiba-tiba begitu anaknya 3, yang 2 satu jadi dokter, satu jadi polisi soleh, yang satu jadi preman. Tetangga bilang, bapak anak kok bisa begitu pak? Kenapa? 2, satu jadi dokter, satu jadi polisi, soleh juga, yang satu jadi preman. Kok bisa begitu? Apa kata si bapak? Maklumlah, namanya juga anak ujian. Nah ini salah. Kalau sudah jadi buruk atau jadi baik, itu bukan ujian lagi namanya. Itu namanya hasil ujian, itu nggak sama. Nanti ketika kita salah dalam mempersepsi ini, maka kita salah dalam bersikap, Pak. Salah dalam menyikapi ujian. Ini gara-gara ujian nih anak saya jadi begini. Oh, salah itu menyikapi ujian. Oleh karena itu, balik lagi kepada ayat yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini, adalah bicara tentang Ramadan di dalam rumah tangga Muslim adalah suasana yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kita di bulan Ramadan. Mengapa? Orang yang tidak bisa memperbaiki keadaan rumah tangganya di bulan Ramadan, maka dia tidak akan bisa memperbaiki rumah tangganya di luar Ramadan. Ini catat baik-baik. Saya ulang kalimatnya. Ya. Orang yang tidak bisa memperbaiki keadaan rumah tangganya di bulan suci Ramadan, maka dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa membangun rumah tangga, memperbaiki rumah tangga di luar bulan Ramadan. Kenapa? Bisa sahabat sekalian ketahui, kalau di bulan Ramadan saja, bulan yang dimana Allah bukakan pintu rahmat, di mana orang mudah sekali melakukan kebaikan, di mana orang mudah sekali mendengarkan nasihat, di mana orang sangat mudah sekali kemudian untuk mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh bapak, oleh suami, itu saja tidak bisa diperbaiki. Anda bisa bayangkan bagaimana di luar Ramadan. Bisa dibayangkan itu. Karenanya itu tidak heran kalau Allah ternyata memasukkan surat Al-Baqarah 187 di akhir cerita tentang tema Ramadan. Ayat 183 tentang kewajiban, ayat 184 tentang fikih-fikih yang terkait dengan Ramadan, sampai 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, itu bicara tentang Ramadan dan Al-Qur'an. Ayat 186 itu tentang uji buddha da'a, tentang istijabah doa, bahwa Ramadan adalah bulan doa, di mana orang harus terus-terusan berdoa, memohon, berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, terlebih ketika hendak dia berbuka puasa atau menjelang selesai dia melaksanakan sahur, ya. Baru ditutup di ayat 187. Nanti 188 bukan tema Ramadan lagi, tema tentang muamalat. Tapi ayat 187 itu bicara masih tentang Ramadan, tetapi konteksnya adalah bicara tentang rumah tangga. Uhillat lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum.
dihalalkan kata Allah bagi kamu pada malam hari bulan puasa itu bercampur dengan istri-istrimu. Nah, jadi malam tuh. Bicara bercampur dengan istri, ini fikihnya itu bolehnya malam. Gitu. Siang boleh nggak? Nggak boleh, ya, karena bisa menyebabkan batal puasanya, bahkan terkena dosa. Kecuali hanya sekedar melakukan romantisme sebagai suami istri, itu dibolehkan. Karena Aisyah sendiri menceritakan itu, betapa Nabi tidak mengurangi nilai-nilai romantismenya bergaul dengan istrinya ketika sedang bulan Ramadan atau ketika istrinya sedang haid sekalipun, Nabi tidak mengurangi romantismenya bersama istrinya. Ya. Kemudian kenapa bahasanya uhillat? Berarti tadinya diharamkan. Berarti tadinya siang tidak boleh bergaul dengan istri, malam tidak boleh bergaul dengan istri. Sebulan, apa nggak botak pala itu? Siang nggak boleh, malam nggak boleh. Baru kemudian turun uhillat lakum, masya Allah. Ya, begini cara syariat memberikan pendidikan kepada orang-orang beriman. Kita akan tentu bertanya, kenapa sih nggak langsung saja dari awal dihalalkan? Kenapa harus diharamkan dulu? Ini cara Quran memberikan tarbiyah kepada orang-orang beriman. Kalau nggak begitu nanti cara Quran tidak unik, ya. Karena Quran itu memang menyimpan satu tarbiyah yang tidak sama dengan pendidikan yang dibangun oleh makhluk. Karena dia adalah kalamullah, Allah langsung yang mendesainnya. Sama tadi juga misalnya puasa. Puasa itu tadinya buka puasa itu tidak begitu beduk maghrib, enggak. Awalnya nggak begitu. Awalnya malam, ketika menjelang malam baru boleh buka puasa. Nah, begitu nanti ada orang yang kelelahan sepanjang hari karena dia sudah bekerja, pulang maghrib, begitu maghrib dia tertidur. Nah, begitu bangun tidur dia tidak boleh makan lagi. Kenapa? Karena begitu dia bangun tidur, itu tandanya sudah puasa. Makanya ada istilah puasa wisol, ada puasa yang disambung, yang kemudian ini jadi problematika. Barulah nanti di ayat 184, barulah kemudian dibolehkannya berbuka ketika azan maghrib nanti, ya. Nanti itu penjelasannya dalam hadis. Ayat berikutnya, hunna libasul lakum. Nah, ini kalimatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini juga tema tentang rumah tangga. Kok Ramadan tentang rumah tangga? Iya. Bicara tentang pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kebanyakan ayat ini disampaikan di acara-acara pernikahan misalnya. Para ustadz biasanya menjelaskan tentang hunna libasul lakum itu hanya dalam bentuk fungsi pakaian. Misalnya pakaian fungsinya adalah menutupi, fungsi pakaian adalah menghangatkan, fungsi pakaian adalah menutupi kekurangan dan lain sebagainya. Kebanyakan para asatidz, para penyampai ceramah selalu menyampaikannya pada tataran persoalan fungsi. Padahal sebelum fungsi pakaian itu bekerja, pertanyaannya, apakah pakaian itu bisa pas di tubuh yang memakai? Ini jadi pembahasan penting dalam tema keluarga. Misalnya, kita beli pakaian di pasar, beli celana di pasar, beli baju di pasar. Kadang-kadang ada problemnya. Begitu diukur di sana pas, begitu sampai rumah ternyata kegedean. Nah, itu salah siapa itu? Ya? Oh, ini nomor 34, ini nomor 35, kelihatannya pas. Tapi begitu dipakai di rumah ternyata nggak pas. Nah, ya. Jadi persoalan pakaian itu, ya, suami adalah pakaian buat istri, istri pakaian bagi suami. Bagaimana pakaian itu pas, nyaman dipakai itu bagaimana caranya? Kira-kira kalau mau pakai pakaian yang paling pas itu harus dengan cara apa kita supaya pakaian pas itu? Jawabannya satu, bikin sendiri, kan begitu? Jahit sendiri itu pasti pas, gitu. Itu pasti pas. Nah, pertanyaannya begini. Kalau bicara tentang rumah tangga, maka tentu temanya adalah jauh ke belakang. Ya, bicara tentang memperbaiki rumah tangga di bulan Ramadan, memperbaiki keadaan rumah tangga Muslim di bulan Ramadan, itu bukan Ramadannya sebenarnya. Ramadan itu bukan hanya sekedar untuk memperbaiki. Oke lah, bagi rumah tangga yang memang lagi sedang bermasalah, itu jadi momen perbaikan. Tapi bagi rumah tangga Muslim secara umum, Ramadan hanya sekedar memperbaiki rumah tangga. Tapi apa? Meningkatkan. Nah,
kualitas dalam rumah tangga. Contoh misalnya ya, contoh. Ini pakaian biar pas bagaimana? Jahit sendiri. Artinya mendidik anak itu dari dari sangat kecil sekali ya. Bukan orang sudah gede baru dididik. Sangat kecil sudah diajarkan hal-hal yang positif pada anak. Contoh mendidik anak. Ini jangan anak umur 5 tahun udah dipakein baju mini-mini, ya Allah. Pakaian baju seksi, pakaian baju apa, ya Allah. Sedih kadang-kadang lihat begitu tuh. Nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak kecil Pak, ya lucu-lucu, sedang lucu-lucunya. Nggak bisa begitu. Nah, menjahit itu dari ukurannya itu dari yang kecil sampai besar gitu loh. Kalau ngejahit pakaian kan begitu. Kenapa? Karena anak, kalau kita punya anak perempuan, ini anak perempuan kita, dia bakalan jadi calon ibu loh buat anak-anaknya nanti. Ini anak-anak perempuan kita yang kecil-kecil ini akan jadi calon istri bagi orang-orang beriman nanti loh. Makanya ini pentingnya kita belajar tentang rumah tangga dari nol. Makanya Nabi kan pernah menyampaikan dalam sebuah majelisnya kepada para sahabat, menyampaikan tebak-tebakan dalam hadis itu. Tahukah kalian buah-buah apa yang mirip dengan muslim? Mereka semua salah menjawab. Ibnu Umar punya jawaban dalam hati. Kata Ibnu Umar, sebenarnya aku tahu itu buah apa kan, tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Itu buah kurma. Atau buah kurma. Buah kurma itu dari yang kecil. Kenapa disebut muslim? Mirip dengan muslim. Dari yang paling kecil, paling muda, mayangnya itu saja sudah punya manfaat. Karena itu memperbaiki rumah tangga itu jangan sampai terlambat. Begitu melihat istri ada kebengkokan, begitu melihat anak ada kebengkokan, itu kalimat ku anfusakum itu berfungsinya di situ. Ini kadang-kadang para suami santai aja. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang santuy, ya. Melihat istri bengkok sedikit santuy, lihat istri update status yang gak karu-karuan santuy aja. Ini kebanyakan santai. Toto mati, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Nah, makanya Ramadan ini pas, tepat sekali. Anda kalau mau bikin momen apa saja di Ramadan di rumah Anda, apalagi lebih banyak lagi sedang banyak-banyaknya di rumah. Oh, ini kesempatan. Ba'da maghrib Anda program itu. Ya, ba'da isya ada program, ba'da subuh Anda program. Jangan habis subuh tidur. Saya dari awal Ramadan kemarin sampai sekarang ini nggak ada tuh habis subuh tidur, nggak ada. Kenapa? Karena ruginya luar biasa kita kalau tidur. Betulan. Bagaimana caranya Ustaz? Cara yang sederhana, ada program hidup Anda baik-baik gitu. Disiplin dengan program hidup Anda. Tidurnya, makannya. Ini mah kadang-kadang ya Allah. Siang lemes karena kelaparan, malam lemes karena kekenyangan. Ada lagi musim wabah, kenyang jalan terus ya kayaknya. Ya, kalau udah buka ya Allah, itu buka itu meja penuh itu. Ada apa sih namanya itu, kolak, sirup, lontong, kurma, tambah lagi ketoprak tambah nasi lagi. Ketoprak tambah nasi gitu ya. Menjadi dari Ramadan. Ada lagi banyak di rumah. Ya Allah, itu makannya. Ba'da subuh, jangan sekali-kali terlintas untuk tidur. Ya harusnya jangan terlintas untuk tidur. Tapi zikir. Zikir sudah selesai, baru jam 6. Baca Quran. Al-Quran udah capek. Cari buku, ya. Nanti kalau tidur ba'da sholat duha. Itu mau tidur deh, nggak apa-apa. Selesai sholat duha, capek karena fisik lelah, butuh istirahat, tidur, nggak apa-apa. Itu di program itu. Kalau nggak di program susah itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kau pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Bagaimana pakaian itu kalau bicara fungsi? Jangan ke fungsi dulu, tapi pas nggak pakaian ini? Saya ini pas nggak buat suami? Saya ini pas nggak buat istri? Gitu loh. Ini kita teriak-teriak doang. Suami teriak-teriak doang. Ayo dong baca Quran, ayo dong baca Quran. Ya Allah. Malam dia megang laptop, megang handphone. Sahur juga masih sempat update status. Kapan dong megang Qurannya? Di ayat 185 tadi, Ramadan identik dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tiga fungsi Quran loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, pertama petunjuk buat manusia.
Hari ini Anda lagi kalap pikirannya, lagi susah, lagi kalut, nggak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tabungan udah nipis, ya kan? Kan tabungan, isi dompet pun sudah kering, kan? Udah linnas, minta petunjuk oleh Quran. Bagaimana caranya menggapai rizki Allah dengan cara konsep Quran? Udah linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia penjelas. Anda baca Quran, pahala nggak? Pahala. Untung baca aja pahala. Quran di Ramadan bacanya saja pahala. Nanti nggak ngerti, bebel, kalau bahasanya bebel, nggak ngerti tafsirnya, nggak ngerti maknanya, baca saja pahala. Untung itu ya. Untungnya di situ tuh. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala baca Quran. Masya Allah, 10 kali lipat lebih. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan sebagai pembeda. Apa itu furqan? Pembeda antara hak dan batil. Ketika Anda punya problematika yang membuat Anda bingung apakah ini jalan yang hak atau jalan yang batil, maka Quran solusinya. Bagaimana cara Quran itu berfungsi? Baca dulu aja. Caranya baca, berinteraksi banyak-banyak dengan Quran. Kalau Anda baca saja nggak mau, interaksi saja nggak mau, bagaimana Anda bisa mendapat furqan? Apa itu furqan? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Hai orang-orang yang beriman, siapa orang di antara kalian yang bertakwa, maka Allah akan anugerahkan kepadanya furqan. Jadi furqan itu akan hadir seiring dengan sempurnanya takwa kita. Itu dalam konteks yang kecil. Konteks yang besar, Anda berada di sebuah persimpangan. Apakah jalan ini adalah jalan yang hak atau jalan yang batil? Ya, kalau Anda banyak berinteraksi dengan Quran, Quran itu kan nutrisi langit. Anak kita ini makhluk. Kita ini diciptakan Allah bukan hanya dari unsur tanah, tapi ada unsur ruhiyah. Ingat loh, ada unsur ruhiyah, ada tanah, ada ruhiyah. Jadi makanan kita bukan cuma makan kolak, bukan cuma makan ketoprak, bukan cuma makan nasi. Fisik kita mungkin kuat, tapi ruh kita akan lemesnya luar biasa kalau tidak dikasih nutrisi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Quran itu adalah nutrisi langit. Quran itu adalah nutrisi yang akan membuat ruh kita, iman kita senantiasa segar dan hidup. Begitu Anda kemudian merasa mulai berada di sebuah persimpangan jalan, Anda bingung mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, maka banyak-banyak saja berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti Anda akan temukan itu jalannya. Anda akan temukan jalannya. Ditambah lagi dengan perkataan Imam Syafi'i, kalau Anda berada di persimpangan antara hak dan batil, kata Imam Syafi'i, maka pilihlah jalan yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu, kata Imam Syafi'i. Ya, jadi bukan jalan yang nyaman, justru jalan yang paling tidak disukai oleh nafsu kalian, itulah sesungguhnya jalan yang hak. Tapi awalnya adalah Quran dulu. Quran dulu. Baru kemudian setelah itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Inilah waktu yang paling tepat untuk meminta maaf kepada Allah atas segala dosa rumah tangga. Ramadan ini loh ya. Jadi Allah Maha Pengampun bahkan terhadap dosa-dosamu dalam rumah tangga. Suami yang pernah berkata kasar dengan istri yang pernah menghardik suami, ya, istri yang pernah berkhianat dengan suami yang pernah berkhianat pada istri, suami yang tidak memerintahkan salat anak dan istrinya. Dosa apapun yang Anda lakukan sepanjang tahun itu, maka ini kesempatan momentum yang paling pas untuk Anda memohon ampun kepada Allah atas dosa rumah tangga yang pernah kita lakukan. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban, khususnya Anda wahai para ayah, para suami. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballah. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Masya Allah. Jadi sesuatu yang tadinya haram menjadi halal itu nikmat, Pak. Itulah cara Allah untuk menghadirkan hidangan syariat ini agar syariat ini bisa dinikmati. Jadi syariat ini bukan beban, Pak, bukan.
Jadi jangan bilang, aduh tahun ini beda nih kita nih, puasanya di tengah wabah gitu ya. Musimnya musim wabah, bukan musim hujan, musim panas, musim wabah, ya kan? Nggak ada bedanya, sama sekali nggak ada bedanya, sama sekali nggak ada bedanya. Yang berbeda kita hanya nggak bisa taraweh, itikaf, udah selebihnya sama, praktek puasa di bulan Ramadan sama semuanya. Taraweh pun juga sunnah, ya, artinya tidak perlu dipaksakan. Kalau Anda mau masih bisa ke masjid silakan saja, ya. Toh MUI juga tidak melarang, hanya sekedar menganjurkan bagi wilayah-wilayah tertentu dan lain sebagainya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, ini persoalan sahur, ya. Bagaimana aktivitas sahur di dalam rumah tangga orang-orang beriman? Nah, ini pertanyaan juga, ya. Seharusnya sahur itu dijadikan momentum untuk merekatkan, menghangatkan jiwa, Pak, antar suami istri, antar anak gitu ya. Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja Anda kemudian beli makanan di luar dan sebagainya, tentu itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bisa masak sendiri, Anda sediakan makanan yang sederhana, istri memasak, suami menunggu, sambil nunggu suami sholat, baca Quran, kemudian menghantarkan doa-doa terbaiknya, mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya di waktu sahur. Itu adalah waktu yang paling diistijabah, dibukakan pintu-pintu langit agar Allah menerima segala doa-doa kita. Itu ada di waktu sahur, itu waktu yang paling tepat untuk banyak berdoa, banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Karena itulah perhatikan waktu-waktu sahur itu, jangan kebablasan, ya. Tsumma atimus siyam ila lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, ini temanya adalah tema tentang berhubungan suami istri ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, sekarang ini kan sulit sekali kita mau bicara tentang iktikaf, tetapi ini adalah syariat bahwa amalan-amalan itu bukan hanya akifuna fil masajid saat iktikaf di masjid, tapi seluruh amalan iktikaf di masjid itu masih bisa dibawa ke rumah, ya. Karena intinya kan menghidupkan 10 malam terakhir Nabi itu, membangunkan keluarganya. Intinya di situ. Adapun masjid itu adalah dalam rangka uzlah, betul-betul menjauhkan kehidupan dunia, betul-betul menjauhkan kehidupan dunia dari aktivitas-aktivitas yang selama ini sangat mengekang hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita nanti begitu lepas dari Ramadan dia bisa terkendali dengan baik dan siap berjibaku di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ini sedikit yang bisa saya sampaikan di tema rumah tangga muslim di bulan Ramadan, mengacu pada Quran di ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, bicara tentang tema Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan pada puasa 1441 Hijriah. Selamat juga menunggu waktu berbuka puasa. Saya Muzakir Al-Haq memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.